Seperti apa nih karirmu? Gue mundur aja kali ya. Pujokin. Gimana mungkin perjalanan karirmu, nyangka nggak sih sekarang dari komedi sekarang udah jadi aktris? Amin, nggak nyangka sih, tapi emang wishnya tuh tahun ini tuh pengen film. Tapi, akhirnya kesampaian juga di salah satu film produksinya Kaprilly, nanti yang bakalan tayang promosi ya ini ya bakalan tayang 17 Oktober nanti di tahun ini gitu. Jadi mempersiapkan itu semua, terus deg-degan juga karena mainnya sama semua senior kan, ada Om Surya Saputra, ada Tante Dominik, ada Ibu Widi, ada Prilly, ada Dikta, dan semuanya. Gimana sih perjalanan dari Umi yang bukan siapa-siapa sekarang udah jadi siapa gitu ya? Gimana mungkin? Aduh, aku nggak tahu ya, aku ngerasa bersyukur aja, ya Allah masih banyak orang-orang baik, aku dikelilingi sama senior-senior yang baik. Karena kan termasuknya aku tuh umurannya tuh masih muda lah ya dihitungnya, dibanding sama yang lain tuh udah Gen Z sendiri, kayak ngerasa Gen Z sendiri gitu, tapi bisa diterima sama senior-senior tuh aku alhamdulillah banget sih. Dan senior-seniornya tuh juga pada baik karena nggak kayak pilih kasih gitu loh sama aku. Susah nggak sih minder nggak sih? mungkin orang minder gitu, susah nggak masuknya? Kalau minder tuh ya lumayan, terus aku tuh agak introvert anaknya, jadi aku tuh agak bingung buat bisa ngobrol sama orang atau ngobrol sama senior gitu. Jadi ya untungnya senior sih ngajak ngomong terus ngajak bercanda terus, jadi aku gak ngebawa aku untuk jadi agak awkward atau apa. Yang penting kata senior tuh selalu ngingetin kayak yang penting attitude-nya aja. Kamu kan orangnya introvert nih, dan tapi kamu itu terjun ke dunia yang komedi ngelawak gitu. Kamu membaur ke komedi itu seperti apa? Nah, beda. Aku tuh kalau udah ngeliat kamera, aku tuh pasti banci tampil. Jadi kayak kalau nggak ada kamera, aku bakalan ketakutan banget. Tapi kalau ada kamera, karena aku sadar itu kerjaanku dan harus profesional, jadi aku harus berani gitu. Tapi menjadi tantangan. Sendiri nggak sih dalam dunia baru ini? Kesulitan di mana? Di komedi atau Film. Aduh, kalau di film kayaknya aku sangat agak kesulitan kemarin karena langsung ditunjuk sama PH-nya Prilly, terus sinemaku, terus gak pakai casting, jadi langsung reading, dikasih skrip langsung reading sama senior gitu-gitu. Jadi aku ngerasa kayak, apalagi aku newbie kan di film kan, dan ini filmnya agak serius gitu, jadi aku agak aduh bisa nggak ya kasih yang terbaik gitu sih. Berarti bertolak belakang dengan yang Umi Kuar yang dikenal lucu dan Iya, jadi di sini tuh agak serius, agak drama gitu. Jadi aku harus ngikutin pace-nya mereka kan. Kalau enggak, aku maksudnya biar sama rata lah, semuanya bisa, dan aku harus nunjukin bahwa aku juga bisa gitu jadi aktris. Jadi ketagihan nggak sih main film? Iya lagi, suka banget. Dia tuh suka banget karena challenging aja gitu. Kalau ngelawak kan emang sehari-hari, terus bisa belajar sama senior langsung. Kalau film kan nggak bisa belajar langsung kayak gitu kan, pasti kan dia panjang gitu prosesnya, readingnya, terus ada workshopnya dan segala macamnya. Tapi bikin senang karena ilmu baru gitu. dinilai makin glowing katanya nih. Apa Ya? Perawatan, terus makin sadar lah, kalau udah makin agak gede gini jadi makin sadar kayak harus perawatan, apa yang cocok skincare-nya sama aku. Jadi itu yang dipakai. Kalau kemarin kan masih kayak oh ya udah nggak sih, ya udah aja gitu. Kalau sekarang lebih harus mempertahankan glowingan ini. Tapi ada nggak sih, kan biasanya nih kalau artis kalau udah punya uang pengen operasi, ada nggak sih nih yang kekurangan dari dirimu yang kayaknya ini bagus di operasi, ada nggak? Banyak ya kalau kekurangan ya, cuma kayaknya enggak deh, karena pertama nggak boleh sama mama, sama orang tua, sama keluarga tuh nggak boleh. Terus aku juga nggak mau ngilangin ciri khas aku, ya karena menurut aku kan kayak seorang komedian kayak aku gitu, kan semua punya ciri khasnya masing-masing, nggak perlu terlalu terlihat tampil cantik. Udahlah, udah punya porsinya masing-masing, udah yang cantik masih Pak Haju, udah Cinta Laura, udah gitu, kita mah ya udah aja gitu. Apa emang yang Umi tuh ngerasa kurang dari dirimu? Apa ya, kalau fisik kayaknya kayak udah ciptaan Allah gitu, jadi tinggal dijaga aja. Kalau kurang pasti ada aja ya, manusia mah kurangnya. Ini hidung agak pesek misalkan, terus mata agak pengen dioperasi gitu kan, ada aja gitu. Kayaknya kalau ditarik gini, kalau ngaca tuh gue cantik deh kayak gini, atau enggak bibir gue dikecilin dikit, filler dikit gitu. Tapi kan nggak akan ada habisnya kalau orang-orang kayak gitu menurut aku. Tadi sempat ngomongin soal ibu, tadi kata apa-apa dilarang ibu. Ibu tuh menjadi gimana ya, mendampingi kamu terus untuk
kesuksesan ini nggak sih? Mama tuh setiap hari ngikut aku syuting. Mama tuh setiap hari nemenin aku mau kemanapun itu. Mau agak pacaran aja tuh mama juga mau ikut gitu. Jadi apa-apa tuh mama. Jadi aku harus ngedengerin apa kata mama gitu. Selagi ada mama harus ngedengerin. Nanti kapan lagi gitu. Figurnya juga luar biasa ya. Pacarku udah ada. Udah mau 4 tahun setengah, mau hampir 5 tahun. Memang bukan dari kalangan entertain dan aku juga belum mau. Dari awal tuh emang aku nggak mau sama yang entertain. Jadi dia juga nggak mau disorot. Dia kalau di undang-undang podcast, TV dia nggak pernah mau karena emang dia nggak berani aja dan ya nggak pengen tampil aja lah. Gimana Tapi pacar mama udah ngejaganya ngasih restu mungkin? belum mama? Satu-satu nih mas. Mama udah ngasih restu. Yang dikonyok Apa nih. yang mungkin kan Mau udah di ngasih ini restu. entertain mbak Iya. biasanya tuh deket sama cowok kemarin juga dijodohin sama Kenny Kenny. segala macam. Si pacar tuh gimana, nggak cemburu? Cemburu nggak sih? Cemburu kayaknya wajar, cuma dia tuh sudah dewasa, kita juga udah dewasa, jadi kayak ya lucu-lucuan aja. Malah kalau dia ngelihat aku di TikTok atau di mana sama Kenzi atau sama siapa tuh dia kayak oh ya udah aja gitu. Malah lebih geli ke akunya, kayak kenapa sih harus sekayak begitunya gitu, lebih geli ke akunya aja. Ada rules nggak? Maksudnya ada batasan untuk dirimu kalau cowok nanti kayak gimana tuh gimana? Kalau dari dia sih enggak sih, dari orang tua juga enggak, dari keluarga juga enggak. Tapi aku selalu ngebatasin diri aku. Mungkin kayak film atau sinetron yang misalkan agak terlalu vulgar atau ada ciumnya, ada peluknya banget gitu, aku nggak mau. Panggilan sayangnya pacar siapa? Mas nih, Panggilan mas, malu nih. panggilan mas. Ya. Enggak, panggilannya Bi. Oh. Iya, janjit banget ya kalian. 5 tahun udah mau menuju ke serius dong. Iya, doain aja lah kalau itu. Kita belum ada omongan-omongan juga ke arah sana. Yang penting semoga jodohnya, semoga memang ada jalannya. Nggak yang kayak ngoyo banget, kita juga pengen ya sejalaninnya aja lah, kita udah sama-sama dewasa gitu. Nanti kalau cocok dan kalau memang jodoh juga pasti menemukan jalannya. Berarti emang nggak nikah muda gitu ya? Pacar semakin protek nggak sih? Protek Semakin enggak, tinggi karir kamu. enggak, dia nggak protek. Aku selalu ngasih tahu bahwa selalu, maksudnya gini, pasti kan laki-laki tuh selalu pengen di atas perempuan, itu udah pasti gitu. Pride-nya dia sebagai laki-laki itu aku harus tahu juga sebagai perempuan apa yang kayak ngelukain pride-nya dia, sebaiknya nggak diomongin atau enggak ya diobrolin tapi baik-baik gitu. Tapi dia lama-lama ngerti kok. Nikah muda nggak berarti? Nggak ada rencana nikah muda? Nggak mau. Kenapa? Nggak mau sih, karena pertama mungkin aku sudah, tapi tidak menutup kemungkinan. Pertama aku masih aku masih suka banget kerja. Aku masih suka banget syuting setiap hari gitu. Terus banyak yang aku pikirin, aku masih mikirin keluargaku, aku masih mikirin diriku. Karena menurut aku nikah itu persoalannya itu bukan kita saling cinta, tapi udah selesai belum sama diri kita masing-masing. Dan aku merasa aku belum selesai sama diriku. Jadi pasanganku nanti tidak harus bertanggung jawab akan hal itu. Jadi Emang aku apalagi yang belum tercapai sih? kalau Albert belum udah tercapai- punya kemarin. sebenarnya banyak lah ya, tapi kan lebih penting batin ya. Aku sebagai istri siap tidak, aku menjadi seorang ibu siap atau tidak, itu kan yang harus disiapkan, lebih ke batinnya gitu. Kalau persoalan materi mungkin materi bisa dicari, kita berdua masih bisa bekerja bareng gitu, tapi kan batin, pikiran gitu, psikologis kan susah. Apa karena dari circle juga yang gagal, banyak yang gagal juga nih nikah muda? Enggak juga sih. Kayaknya kalau itu buat pelajaran aja. Cuma kalau aku lebih baik sesiapnya aja nanti. Terus nggak mau ngoyo juga mah harus nikah muda. Mungkin dulu ada pikiran kayak aduh kayaknya 23 lucu ya nikah biar anaknya Udah beda jauh sama kita gitu. Tapi makin lama makin oh ternyata enjoy sama kehidupan kita tuh juga penting ya gitu. Nanti jadi pas menurut aku ya pas nikah nanti kita nggak ada tuntutan ke sesama pasangan aja. Kalau boleh tahu pekerjaan pacar apa sih? Pacarku tuh engineering kayak mesin gitu lah. Bubut gitu. Bukan di salah satu perusahaan gitu, tapi tentang minyak oil and gas. Oh. Berarti dia mendampingi pegangan karirmu juga dong selain mama? Iya, lumayan mendampingi lah. Dan dia tuh orangnya untungnya nggak ilfilan ya, karena kan aku suka berdandan aneh-aneh gitu. Dia malah kalau aku kurang lucu tuh dia malah enggak kayaknya kurang deh, kamu kurang lucu gitu. Ntar di sini kamu nambahin lagi gini-gini. Dia lebih support sih sekarang. Tapi ada ketakutan nggak sih dari seorang pacar gitu ya? Sementara kan artis kan kalau bisa dibilang penghasilannya cepat dan besar gitu ya. Insecure gitu ya. Soal penghasilan diri.
sebenarnya kalau kayak gitu nggak apple to apple karena semuanya tuh ada rezekinya. Kalaupun dia insecure, aku selalu bilang semua itu ada rezekinya. Rezekiku dan rezeki kamu, jadi nggak perlu insecure gitu. Sama-sama bekerja, cuma beda penghasilan dan beda apa namanya bidang. Terus juga kalau gaji gitu-gitu kan, kalau dia kan mungkin bulanan, kalau kita kan bisa yang kayak ada endorse atau apa segala macam langsung masuk. Tapi sempat nggak kayak gitu nggak? Tapi nggak pacaran lama tapi nggak jadi nikah. Kebanyakan artis pacarnya lama tapi ujung-ujungnya tadi nggak jadi nikah. Iya ya, sebenarnya takut sih, cuma ya udahlah, udah dipasrahin aja mau gimana, soalnya karena kan itu jodoh ya, semua jodoh di tangan Allah. Mau kita paksain kayak gimana, sesuatu yang bukan takdir kita juga nggak bakalan nyampe ke kita. Sekarang kan banyak KDRT yang buka. Tapi kalian udah ada hubungan buat jangan sampai ringan tangan. Oh, aku dari awal pacaran tuh sudah kalau dia abusif, kayak dia ngomong kasar, even ngomong kasar aja aku udah nggak bisa. Dia ngomong misalkan kasar kayak sorry anjing atau apa, atau dia ngatain fisikku atau apa, aku udah enggak sih. Dia ngomong dengan nada tinggi aja aku udah enggak. Dan untungnya dia sangat amat sabar gitu. Jadi bukan tipikal laki-laki yang kamu tuh harusnya gini ya gitu, enggak. Tapi dia ngasih tahu, dia lebih ngasih tahu kamu salah nggak menurut kamu. Terus kita nggak berkata melihat banyak wanita yang bisa pergi sama suaminya pasangannya. Aduh, aku sedih banget, aku selalu nangis karena kenapa ya ada orang kayak gitu, atau kenapa ada laki-laki yang KDRT itu, karena kan itu kan anak orang ya, dibesarkan oleh orang tuanya, terus dititipin lo nikah nih sama anak gue gitu, tapi lo malah lo nonjokin gitu. Aku sedih banget karena bukan 1-2, ternyata banyak banget kasus-kasus KDRT kayak gitu. Itu yang mungkin menurut aku belum selesai dengan dirinya sendiri kali ya, mungkin dia masih mau laki-lakinya mungkin masih mau bebas, masih mau kesana kesini mencari kesenangannya gitu, Uber kedua mungkin. Jadinya itu yang aku sebenarnya masih agak takut untuk menikah karena itu batinnya. Itu biar nggak terjadi KDRT apa lakukan kedua belah pihak. Nah kalau itu tonjok aja balik. Iya, tangkap aja pakai bantal kalau saya. Nih tapi sempat nggak direstuin? Oh itu udah lama banget. Jadi itu tuh dari tahun 2020. Aku tuh pacaran tuh 2020 awal. Terus pacaran mamaku tuh nggak ngerestuin waktu itu karena ini anak kesayangannya. Terus itu nggak lama, jadi kan orang-orang mungkin komenannya kayak iya karena lu udah artis sekarang gitu kan, padahal udah lama banget. Jadi 2020 itu terus aku bilang ya udah kita putus aja karena pilih mama kamu, aku orang baru, jadi harus, karena kan lelaki surganya akan tetap ibunya, aku diajarin sama mama aku kayak gitu. Jadi ya udah aku nggak ikhlasin itu, tapi diperjuangin sama pacarku nggak lama sebulan ya baik lagi gitu loh, ngerestuin. Jadinya bukan pas sekarang dia ngerestuin aku. Boleh tahu apa sih alasannya waktu itu nggak direstuin? Alasannya waktu itu karena dia tuh anak kesayangannya mamahnya banget, terus mamanya mungkin cemburu karena terlalu bucin deket gitu ya, iya terlalu bucin sama aku, jadi ngerasa kayak anak gue nanti, iya dia mamanya mungkin ngerasa saingan pada saat itu. Jadi aku waktu itu juga diperjuangin pacarku dan aku juga berjuang. Oh aku tahu mamanya mungkin cemburu, jadi aku juga harus ngedeketin mamanya. Sekarang udah dekat sama lu? Sudah sedeket banget sama keluargaku, keluarganya dia. Lampu hijau berarti ya? Iya, emang sebenarnya tunggu nikahnya aja, cuma belum tahu kapan. Oke, sip. Ini Makasih apa Mbak. lagi berarti yang mau? Iya nih 30 pertanyaan nih. Oh, iya. Iya nih. Nggak apa-apa, 1 jam pulang kita piring. Kalau Kalau ada aku 1 Zoom jam. aja sih, Zoom deh. Iya. Zoom. Ini Alphard udah punya rumah, apa lagi nih? Rumah insya Allah, terus mau umroh juga insya Allah tahun ini sama mama. Banyak lah sebenarnya enggak pencapaian yang pengen dicapai gitu. Bukan tentang materi aja tapi tentang kerjaan juga di entertain gitu. Wedding dream-nya seperti apa? Wedding dream, aku intimate aja sih, nggak mau terlalu banyak undang orang, nggak mau terlalu banyak. Tapi namanya Betawi ya, itu agak susah kata gue mah. Iya pasti Petasan. Undangnya banyak. Masa undangnya banyak ini mah. Kita apa? Ini aja ketutup ya, Iya, nggak ada yang ketutup. kasih tahu ya. Iya. Kalau Undang-undang media. Datang ya nanti ya. ya, amin. Besok ya. Besok. Mau ke mall lu. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih.